Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas satu taktik negosiasi yang mungkin sering kelewat nih. Kita punya sumber keran dari David Rosen, dia negosiator Wall Street, khususnya bab 12 dari bukunya 99 Negotiating Strategies. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Keep Intermediaries in the Dark. Jaga kerahasiaan dari perantara. Misi kita kali ini yaitu membongkar kenapa sih strategi ini penting banget. Oke, kita mulai ya. Kenapa kita mesti hati-hati banget ngasih info ke orang yang harusnya bantu kita atau setidaknya netral? Iya, ini menarik ya, karena seringkali kita mikirnya, makin banyak info yang dipegang perantara, makin bagus dong kerjanya. Tapi Rosen, dari pengalamannya yang panjang di Wall Street, bilang sebaliknya. Prinsip dasar bab 12 ini, fundamental banget. Jangan pernah, ini digarisbawahi, jangan pernah kasih tahu angka final atau posisi kunci Anda ke siapapun di luar tim inti. Titik. Ini berlaku buat asisten, kurir, bahkan ya mediator yang katanya netral itu. Kedengerannya agak gimana gitu ya, agak aneh kan? Bukannya kita pakai perantara justru biar komunikasi lancar, biar deal cepat. Risiko spesifiknya apa sih kalau kita terlalu terbuka sama mereka? Risikonya itu, ada di sifat dasar manusia dan gimana informasi itu mengalir. Rosen nekenin banget nih, perantara, sebaik apapun niatnya, ya, itu potensi titik bocor. Dan bocornya ini, wah, bisa halus banget, nggak disengaja. Coba bayangin aja, perantara Anda mungkin nggak sadar, nunjukin sedikit ragu atau lega lewat bahasa tubuh pas lawan nyebut angka dekat batas Anda. Kedipan mata, senyum tipis yang nggak pas waktunya, jeda pas ngomong, atau malah diam aja di momen krusial. Itu bisa jadi sinyal emas buat lawan yang jeli. Oh, jadi bukan cuma soal perantara yang sengaja main belakang gitu ya, tapi juga kebocoran yang nggak sadar. Tepat. Justru yang nggak sadar ini seringkali lebih bahaya. Perantara paling loyal pun bisa bocor tanpa niat lewat mikroekspresi wajah misalnya. Ya tentu resiko perantara yang kurang jujur juga ada. Dia bisa aja kasih sinyal nonverbal kayak anggukan kecil pas ditanya soal batas bawah Anda. Terus dia tetap bisa bilang ke Anda, loh saya kan nggak ngomong apa-apa. Secara verbal nggak bohong, tapi ya info penting udah nyebrang. Nah, ini nih bagian yang keras banget dari Rosen. Aturan praktisnya, dia bilang, siapapun di luar tim inti negosiasi Anda secara konsep perlakukan aja kayak pihak lawan. Kalau soal akses info sensitif. Tegas banget ya kedengerannya, tapi kalau dipikir-pikir, logikanya kuat juga ya. Apa yang nggak mereka tahu, yang nggak bisa bocor. Betul, logikanya pragmatis banget. Info yang nggak ada di kepala mereka ya nggak mungkin keluar dari mulut atau bahasa tubuh mereka, sengaja atau enggak. Ini kan kontrol informasi paling dasar. Dalam negosiasi, apalagi yang kompetitif ya, di mana info sekecil apapun bisa jadi senjata, ya menjaga posisi asli itu krusial. Anda nutup celah lah intinya, biar nggak dimanfaatin lawan. Jadi ini bukan berarti kita nggak percaya sama perantara ya, tapi lebih ke, manajemen resiko informasi yang super ketat gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Lebih ke pemahaman bahwa dalam rantai komunikasi, tiap mata rantai tambahan itu ya potensi titik lemah. Membatasi siapa aja yang tahu info paling vital itu cara paling efektif buat jaga kekuatan negosiasi Anda. Mengendalikan siapa tahu apa, termasuk sekutu sementara macam perantara, yaitu inti permainannya. Oke, jadi intisari utama nih yang perlu Anda pegang dari bab 12 ini, kalau pakai perantara, batasi info krusial. Batas akhir, angka final, strategi kunci Anda, itu rahasia tim inti aja, harus selektif banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan yang lebih luas juga buat Anda ya. Coba pikirin sebentar deh. Di luar konteks negosiasi formal, mungkin di kerjaan atau kehidupan pribadi, seberapa sering Anda pakai perantara buat nyampein pesan atau info penting? Pikirin deh, ada nggak risiko kebocoran yang mirip? Terus prinsip hati-hati soal informasi ini, relevan nggak di situasi itu? Gimana Anda bisa terapkan kewaspadaan serupa buat jaga kepentingan Anda tanpa jadi, ya, paranoid juga sih? Ini kan soal nemuin keseimbangan antara percaya dan hati-hati yang strategis, gitu.